Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini kita review tang burung dari Wokin. Nah, ini tang burung Wokin nih guys ya, keren ya. Ini dengan tipe quick release nih guys, berukuran 10 inch. Ya, kita lihat dari build quality dari Wokin ya guys ya. Kalau saya sih nggak masalah ya dengan build quality sebuah Wokin. Ini rata-rata build quality dari Wokin itu cenderung rapi ya guys ya, dari sisi finishingnya. Lalu dia di sini memberikan handle dengan lapisan double layer ya guys ya. Yang pertama vinyl, yang kedua plastisol seperti ini. Yang didesain deep handle. Jadi selain dia ramping, dia juga masih empuk ya guys ya. Karena ada lapisan keduanya. Lalu selanjutnya untuk bodinya dia dilapisi dengan fosfat seperti ini ya, black fosfat untuk tahan karatnya, dan dia mempunyai jaws berbentuk seperti ini ya, V-jaws multidimensional untuk menjepit segala macam bidang. Dan lalu dia memberikan fitur quick release guys. Nah, quick release ini fitur yang sangat membantu ya guys ya ketika kita menyesuaikan ukuran rahangnya. Jadi di quick release ini kita hanya cukup memencet atau menekan tombolnya, nah seperti ini, dan digeser ke bawah. Jadi dia langsung menyesuaikan ukuran rahangnya guys ya. Ini agak sedikit berbeda dengan yang tipe lainnya ya. Nah ini kita mengadjustnya dengan menyesuaikan daripada ukuran ininya ya, tongue and groove-nya. Tapi di sini di quick release kita hanya cukup menekan. Ini agak lebih cepat nih guys ya. Dengan mekanisme di sini ada springnya ya. Nah seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah dia memberikan 11 position adjustment. Artinya kita bisa menyesuaikan ukuran dari rahangnya hingga 11 posisi ya guys ya. 11 posisi, jadi ini lebih detail sebenarnya, lebih detail untuk menyesuaikan rahang untuk kebutuhan penjepitan material atau benda kerja kita. Dan selanjutnya dia ditempa oleh one drop forged ya. Ini one drop forged ini seperti ini ya. Jadi satu batangnya dia ini dibentuk dalam satu besi ya. Jadi bukan sambungan, beda, bukan sambungan. Jadi benar-benar satu yang di drop forged dan disambungkan melalui fulcrum ya guys ya. Dan lalu dia memberikan spesifikasi lainnya adalah materialnya CRV, chrome vanadium steel, dibalut dengan black phosphate. Oke, kita coba lihat secara maksimum opening jaws ya, atau maksimum pembukaan dari jawsnya ini. Ya, ini yang di depan ini kita bisa lihat segini ya, standar ya, sekitar 36an lah. Nah kita standarkan seperti ini. Kalau seperti ini kan agak maju ya, jadi kurang ini ya, sekitar 32. Idealnya sih seperti ini ya, 36 ya. Tapi yang di atas kita bisa lihat antara atas dan bawah ya, yang paling ujung itu sekitar 40 ya. Ini lumayan ya, lumayan besar ya. Jadi sebenarnya standar ya ukuran segitu untuk yang 10 inch. Oke, yang selanjutnya adalah dari multidimensional jaws-nya ya guys ya. Kita sebut multidimensional jaws karena V-jaws ini bisa menjepit dalam dimensi apapun ya guys ya, termasuk silinder di dalamnya. Kita akan lihat secara kepresisian dari penjepitan ya guys ya. Nah ini yang belum kita ini ya, lihat ya, dari sisi kepresisian jaws-nya. Nah ini bisa lihat ya saya, ini agak oblak ya guys ya, jadi dia miring seperti ini. Nah ini kita cek yang lain nih guys ya. Ini keren. Wipro keren nih guys, Wipro presisi banget. Sama ya, ini apalagi ya, Truecraft ya, Jepang ya. Mantap ini. Wagoner ya. Wagoner ini, nah Wagoner juga sama ya,
sama seperti Okin maksudnya, agak oblak. Kalau Stanley kemarin udah ya, Stanley itu sama seperti yang Wipro dan Truecraft, mantap dia secara precision jawsnya. Lalu kita coba lihat dari kepresisian dimensi hasil jepitannya guys ya. Ups. Kita mulai dari yang silinder. Oke. Untuk yang silinder, nah ini masih menumpang 3 ya. Kita akan coba posisikan lagi, karena dia ada 11 posisi, maka kita bisa dapatkan adalah detail. Nah, ini seperti ini guys. Jadi yang tadi ya, kita bisa lihat kita hanya mendapat 3 poin pencengkaraman ya, atau konteks surface-nya dia. Tapi kita sesuaikan lagi. Nah, ini sudah mendapat 4 poin guys. 1, 2, 3, 4. Nah, dengan adanya semakin banyaknya adjuster dia di sini ya, bagian settingannya, ini akan semakin detail dia untuk menyesuaikan rahangnya pada ukuran yang sesuai dan tepat ya guys ya. Ini ya, kalau saya bilang ini berguna banget ya sebenarnya untuk pekerjaan yang membutuhkan kepresisian ya guys ya. Tapi kalau ya sepengalaman kita ya sebenarnya, kalau di bagian hex ya, yang seperti hex seperti ini sebenarnya nggak peduli dengan kepresisian itu ya. Kalau saya pakai sebenarnya, karena begini, karena kalau kita lihat yang hexnya ini apakah bisa presisi. Nah, ini mantap nih, ini mantap sekali Woken untuk bukaannya, karena dia lebih detail ya. Karena kalau yang hex seperti ini ya, ketika kita berakselerasi ini kan kita kan nggak mempedulikan harus tepat gitu ya di atas ya. Kadang bisa begini ya kan, karena akselerasi yang cepat ya sebenarnya, asal dia nempel aja di jawsnya itu bisa kita putar gitu ya. Tapi ya usahakan sesuai dengan SOP-nya ya, atau sesuai dengan spesifikasinya, bahwa dia harus ditempelkan di tepat presisiannya dia. Untuk yang heksagonal seperti ini secara kepresisian mantap nih Woken. Untuk yang heksagonal nggak ada masalah juga ya, masuk semua dari sisi dan sudutnya. Yang silinder juga sama ya tadi ya. Ini apalagi yang kecil seperti ini ya, yang kotak. Nah, kotak ini coba, ini seperti ini ya, ini bisa disesuaikan lagi nggak ya? Nah, mantap ini, mantap, serius mantap. Coba kita buka, ini udah keras sama saya ini ditutup kemarin. Nah, mantap. Oke, yang selanjutnya adalah mungkin dari apa ya? Dari tadi kita membahas melalui keunggulan ya, mungkin ya. Tapi apakah ada kelemahan ya dari desain ini ya? Kalau menurut saya desain ini ada beberapa kelemahan ya. Yang pertama adalah sisi secara mekanismenya ya. Dia mempunyai gigi yang kecil-kecil seperti ini ya. Ini berbeda dengan yang triple layer elang-elangnya. Ini agak cenderung dia agak lebih besar ya untuk ukuran ininya, giginya lah, jirnya ibaratnya ya, untuk groove-nya. Nah, ini memungkinkan kita nanti kalau material nggak kuat, dia akan cepat patah. Tentu saja itu ya. Ya, kalau masalah itu tergantung dari kualitas sebenarnya sih ya. Kualitas dari sebuah toolsnya, entah itu dari material atau segala macam. Ya, kalau saya pribadi menganggap bahwa harga nggak pernah bohong sebenarnya guys ya. Itu aja. Dan lalu selanjutnya adalah dari mekanisme lainnya, dia mempunyai spring seperti ini ya. Nah, ini mekanisme seperti ini ya, spring seperti ini ya. Dia itu kalau kotor susah dibersihin nantinya guys. Kita bongkar dulu semua, baru kita bisa bersihkan ya, karena ini kan ada di dalam ya, sela-selanya banyak tuh. Kalau yang lain ini kan mudah untuk dibersihkan ya. Nah, ini juga sama, ini mudah untuk dibersihkan. Nah, kalau ini agak susah dibersihkan. Lalu yang paling krusial kalau menurut saya kelemahannya ya, ini
ini hanya menurut saya, opini saya, bahwa sebelum kita lihat quick release ini ya, kita akan lihat sebuah tang dulu, tang biasa kombinasi ya. Ini di sebuah tang kombinasi atau di alat pengungkit lain ya guys ya. Ini kan kita ada beberapa part atau bagian ya guys ya. Yang pertama adalah lengan kuasa. Di sini ada lengan beban ya guys ya. Dan di tengah adalah titik tumpu. Nah, ini 3 part ini sebenarnya yang paling kuat menurut kalian tuh yang mana? Nah, ini ya guys yang harus dipahami ya guys ya. Di metode yang seperti ini guys ya, yang paling kuat itu adalah titik tumpu guys. Titik tumpunya dia, fulcrumnya dia yang paling kuat. Karena ketika kita menerapkan forcing, itu forcingnya bukan hanya di sisi materialnya guys, material yang dipotong seperti ini guys. Nah, yang material yang dipotong ini hanya sebagian efek daripada penerapan forcing yang ada di titik tumpunya. Makanya dari itu semakin dekat ke titik tumpu, maka dia akan semakin enteng ya guys ya, untuk materialnya, posisinya. Tapi semakin jauh kita di belakang posisi penekanan forcing kita, itu akan semakin enteng juga kan guys ya. Nah, ini forcing loadnya itu ada di titik tumpu guys. Jadi yang paling kuat itu adalah titik tumpu untuk sebuah alat pengungkit guys ya. Begitu juga dengan ini guys. Nah, titik tumpunya mana bang? Ini quick release ya. Quick release-nya ini menjadi titik tumpunya dia guys ya. Jadi ketika kita menerapkan load yang besar ke sesuatu ya guys ya, nah dia bergantung pada titik tumpunya ini. Nah, ini apakah kuat titik tumpunya? Ya so-so ya sebenarnya. Kalau udah spring load seperti ini ya, ini bisa dilatih guys ya. Di sini ada nah, ada kayak semacam struktur lagi guys ya, seperti itu ya dalamnya itu. Jadi dia tidak benar-benar solid guys, artinya dia masih ada ruang di dalam titik tumpu itu ya. Beda dengan yang ini, titik tumpunya ini benar-benar solid. Nah, kalau menurut saya secara kekuatan titik tumpu ini tidak lebih baik yang quick release ini ya, tidak lebih baik dibandingkan yang seperti biasa ya. Kalau ini udah pasti ya, ini kan baut sama mur ya, ada fastener seperti ini ya. Ini ya kalau mau dibuka, ini kan solid bautnya ya guys ya, di tengah ini nih, subnya si bautnya ini solid. Jadi untuk kemungkinan patah itu jauh dibandingkan dengan yang spring load seperti ini guys, karena dia ini tidak solid di dalamnya, ada sisi ruang di dalamnya ini guys. Nah, ya mungkin itu kali guys ya. Ini hanya opini saya ya. Ini mengenai kelemahan daripada penggunaan quick release yang terdapat pada tang burung. Ya mungkin itu aja kali guys ya, review mengenai tang burung dari Wokin. Kalau menurut saya ini harga yang sangat terjangkau. Ini bisa jadi pilihan sebenarnya untuk mendukung pekerjaan kita ya, yang dilengkapi dengan quick release. Ini enak banget untuk memindahkan sesuatu. Tapi untuk urusan lain yang lebih sifat heavy duty, saya lebih rekomendasikan yang triple layer lainnya ya guys ya, atau double layer, karena titik tumpunya lebih kuat kalau menurut saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.